masyarakat tidak merasa bahwa program itu bagian dari kehidupan mereka. Karena mungkin tidak membumi itu ya. Itu tidak ada sinergi antara pemerintah yang mempunyai program dengan publik yang menjadi sasaran. Ya. Mungkin suatu saat kita undanglah calon-calon presiden untuk bicara. Sekarang kita punya media nih, namanya Apa Kabar. Kita punya web, kita sekarang punya podcast. Nah tentu ini untuk apa ya? 3 yang ingin kita capai. 1, memberikan informasi. 2, membuat interaksi masyarakat. Dan 3, kalau memungkinkan menggerakkan masyarakat. Untuk apa? Untuk berbuat sesuatu yang baik, Pak. Untuk kebaikannya. Iya. Oke. Nah, Pak Nunu, kita ingin tahu juga cakupan pembicaraan kita, temanya itu apakah hanya regional Jawa Barat ataukah lebih luas dari itu? Kita hadir di Jawa Barat pengen berkontribusi maksimal untuk Jawa Barat. Tapi kan yang namanya isu tidak hidup dalam satu wilayah, tidak mengenal ruang ya isu-isu itu. Bisa muncul isu dari Jawa Barat tapi dampaknya ke nasional, bisa juga isu-isu nasional yang berdampak kepada Jawa Barat. Ya. Artinya kan saling keterkaitan. Kita akan coba hadirkan beberapa narasumber yang kredibel tentu saja, sehingga publik bisa tercerahkan, publik bisa mendapatkan informasi secara komprehensif dari berbagai isu yang nanti kita sajikan. Untuk sementara ada beberapa isu besar kekinian, terutama yang akan terus berjalan nih 1, 2, 3 tahun ke depan. Satu, masalah isu politik, ekonomi, kesehatan, dan tentu saja sosial. Jurnalisme yang dibutuhkan sekarang adalah memang jurnalisme yang solutif. Bahwa sekarang jurnalisme berkembang sangat pesat, ya. Tapi apakah itu solutif atau tidak? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua. 2 tahun ke depan ini isu akan semakin hangat. Ada hajatan demokrasi. Ada hajatan demokrasi yang udah mulai panas-panas, gitu kan. Tokoh-tokoh udah pada muncul, survei-survei sudah menyebut nama-nama yang sebut sudah mulai bergerak ke sana kemari. Nah, ini tentu saja kita perlu bekal bagi diri kita untuk menentukan sebuah pilihan. Tapi yang jelas sih dinamika isu kedua tahun ke depan, isu-isu politik dan isu-isu kesehatan ini akan sangat tinggi. Kenapa kita hadir dengan Apa Kabar? Ya karena kita punya tanggung jawab sebagai jurnalis senior ya. Kita punya tanggung jawab bagaimana kita menyajikan informasi-informasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Tidak ada berita negatif atau tidak ada berita positif sebenarnya. Yang ada berita benar dan berita yang tidak benar. Dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah dalam berita-berita atau informasi-informasi yang benar. Jadi di tengah begitu gencarnya sekarang dunia jurnalisme yang seperti ini yang sekarang kita lihat, kadang-kadang fakta dan bukan fakta juga bercampur aduk sedemikian rupa sehingga kita bingung juga kan. Media mainstream juga banyak yang sudah terkecapean mereka kan. Nah, menarik juga tadi dikatakan tentang jurnalisme solutif. Pak Budi bisa mengungkap lebih jauh tentang itu. Ya, sebetulnya begini ya, di era dunia yang terbuka seperti sekarang, transportasi yang lebih mudah daripada zaman dulu, itu membawa kebaikan, dunia maju pesat, tetapi juga sebenarnya kan menghadirkan banyak sekali masalah ya, karena interaksi orang semakin tinggi, problem semakin banyak. Nah, sebagai media kan pilihannya cuma 2. 1, kita mengangkat isu permukaan yang ramai tapi lepas begitu saja, atau kita sebagai media punya tujuan sebetulnya ingin ikut serta memberikan solusi terhadap masalah yang semakin banyak. Nah, sebenarnya dunia sekarang sedang bergerak, dunia jurnalistik ke arah jurnalistik solusi. Jadi paling tidak sebetulnya kan ada 3 tahap ya. 1, kalau kita bicara Jawa Barat sebagai contoh, Jawa Barat itu kan provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia ini ya, sekitar 50-55 juta. Jawa Barat itu nomor 1 terbanyak dengan tingkat pertumbuhan penduduk di atas angka nasional
70% industri nasional ada di Jawa Barat. 16% investasi nasional dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Nah ini kan ada banyak problem juga ya di Jawa Barat ini. Nah apakah kita hanya akan memberikan berita itu mengangkat masalahnya selesai gitu kan? Tapi saya kira dengan kekuatan media yang ada, dengan kekuatan internet yang ada, sebenarnya solusinya bisa kita mengangkat masalah, dan kemudian paling tidak kita mencarikan bagaimana sih belahan dunia lain menyelesaikan masalah yang serupa. Nah ini yang paling rendah jurnalistik solusi itu seperti itu. Jadi nggak cuma memaparkan masalah, tapi juga kita carilah Pak Nunu ya di dunia lain bagaimana sih menghadapi masalah itu. Nah kita coba itu tampilkan sehingga bisa menjadi inspirasi, bisa kita ATM ya, diamati, kemudian ditiru, dimodifikasi. Nah solusi kedua sebetulnya itu tadi, solusi kedua lebih ini lagi ya, kita mengundang masyarakat untuk duduk satu meja untuk diskusi, mencari solusi bersama gitu. Dan yang solusi ketiga, ya kita bergeraklah gitu dengan apa ya, dengan jejaring yang kuat dengan masyarakat, kita menghimbau masyarakat untuk paling tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Mari kita bantu masyarakat ya untuk mencari model-model penyelesaian di daerah lain, misal banjir. Kita carilah bagaimana di belahan bumi yang lain orang bisa mengatasi banjir, bagaimana bisa menghijaukan hutan. Nah itu yang bisa kita ini kan angkat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana program-program pemerintah, bagaimana program-program masyarakat juga nyambung. Nah itu kan nyambung. Jadi sebetulnya jangan sampai nanti ada itu mah program pemerintah gitu ya. Nah, jadi pemerintah pun harus yakin kalau memang programnya baik, supaya bagaimana komunikasi pembangunan itu nyampe kepada masyarakat dan ownership si program itu milik bersama. Kan jangan sampai kalau sekarang ini mah program pemerintah hanya menghabiskan anggaran. Program negara kalau tidak dipersepsikan sebagai program bersama, itu akan sulit di lapangan. Tapi justru persoalannya di situ Pak Budi, seringkali ada kesenjangan antara kebijakan yang dibikin oleh pemerintah dengan masyarakat. Artinya masyarakat tidak merasa bahwa program itu bagian dari kehidupan mereka, karena mungkin tidak membumi itu yang satu di awang-awang, yang satu di bawah gitu. Itu tidak ada sinergi antara pemerintah yang mempunyai program, yang mempunyai kewenangan, mempunyai regulasi, mempunyai anggaran, dengan publik yang menjadi sasaran. Seharusnya kan berkolaborasi gitu kan. Saya ingin menekankan bahwa sebenarnya Jawa Barat itu potensinya besar besar bagi pengusaha dan besar bagi para politisi. Lumbung suara 35% suara nasional itu ada Jawa Barat. Gitu. Mungkin suatu saat kita undanglah calon-calon presiden untuk bicara. Kalau Anda jadi presiden, bicaralah di sini terus mau Anda apakan Jawa Barat gitu. Ini baguslah kalau misalnya siapapun yang punya roadmap ke arah sana, sharing dari awal di forum ini bagus. Nonton juga kalau bisa mau nyalonkan wali kota bisa bisa manfaatkan podcast ini ya. Sangat bisa. Gitu Bos.